Hai, gua akan menceritakan film psikopat berkisah sepasang suami istri yang menginap di sebuah hotel yang ternyata pemilik hotel memiliki jiwa psikopat yang sangat gila. Mari kita lihat. Bermula sepasang suami istri yang melakukan perjalanan pulang sepulang pesta keluarga. Saat ini perjalanan pulang mereka tidak semulus saat mereka pergi berangkat. Karena si suami, kita sebut David tidak ingin melalui jalan tol dan memaksa melewati jalan pintas. Di tengah perjalanan terdengar dari dalam mobil bahwa mesin mobil mereka akan ada tanda-tanda kayak mogok, dan ternyata sebelumnya mereka pun sebenarnya tidak pernah melintasi jalan ini dan hanya menghabiskan waktu tanpa tujuan yang jelas. Bahkan alat menuntun jalan mereka hanya menggunakan sebuah peta yang ada di dalam mobil. Ternyata alasan David melalui jalan ini karena ingin waktu lebih lama dan ingin mengobrol dengan istrinya, dikarenakan istrinya ingin meminta cerai kepadanya. Tak lama kemudian mereka pun melihat pom bensin dan juga bengkel yang ada di pinggir jalan. David pun mampir agar mesin mobilnya bisa diperbaiki untuk sementara. Tetapi tidak ada seseorang pun yang terlihat di tempat ini. Namun mereka dikejutkan dengan seorang pria yang bertanya mereka ingin pergi kemana. David pun menjelaskan bahwa ia ingin menuju ke sebuah kota yang bernama Downey. Tapi sepertinya mesin mobil ini ada kendala, terdengar dari suaranya yang gemuruh dan harus diperbaiki. Mendengar hal itu, pria yang menjaga tempat itu berkata bahwa jalan menuju kota Downey sudah terlewat dan harus putar balik. Jaraknya itu kurang lebih sekitar 48 kilo dari tempat ini. Dengan jarak sejauh itu, pria penjaga bengkel ini menawarkan untuk memeriksa mesin mobil David agar ia sampai di tujuan tanpa kendala. Setelah selesai diperiksa, mesin mobil David pun tidak gemuruh lagi dan berfungsi seperti biasanya. David juga bertanya kepada pria itu arah jalan mana yang membawa mereka ke arah jalan tol. Pria itu pun berbaik hati dan menjelaskan secara detail satu persatu. David yang gak enakan dikarenakan orang ini sudah baik untuk membantunya, memberikan sejumlah uang yang cukup banyak sebagai ucapan terima kasih. Kemudian David dan istrinya, kita sebut Ami, melakukan perjalanan kembali sesuai instruksi arah jalan dari si penjaga bengkel tadi. Tapi anehnya setelah diperbaiki, mobil David malah ngadat-ngadat dan mogok secara tiba-tiba. Mau gak mau mereka harus menepi dan meninggalkan mobilnya dengan berjalan kaki ke bengkel yang mereka datangi tadi. Wah, ada apa ini ya? Saat sudah sampai, ternyata bengkel dan pom bensinnya sudah tutup karena sudah terlalu malam. Ami pun memberikan saran, mending kita balik aja lagi ke mobil dan tidur di dalamnya sampai pagi tiba. Namun David masih keras kepala untuk mencari pria penjaga bengkel tadi. Kebetulan di bengkel itu terdapat sebuah hotel yang masih buka 24 jam. Mereka pun masuk ke dalam hotel itu dan mendengar teriakan suara wanita yang begitu keras. Ami yang curiga dengan tempat ini memaksa David untuk balik lagi ke mobil saja. Tapi David malah penasaran dan sudah terlanjur menekan bel di tempat resepsionis. Tak lama terlihat sesosok pria berkacamata yang berprofesi manajer hotel di tempat ini. David yang mendengar suara teriakan wanita pun bertanya dari mana asal suara wanita itu. Ternyata suara itu dari film yang ditonton manajer hotel. Tanpa kebanyakan bacot, David kembali bertanya apakah penjaga bengkel dan juga pom bensin yang ada di sebelah masih bertugas atau tidak. Manajer hotel pun menjawab bahwa pria tersebut sudah pulang dan akan kembali esok pagi. Karena David tidak mengerti dengan mesin mobil, jadinya ia terpaksa untuk menunggu pria tersebut sampai pagi hari. Manajer hotel menawarkan untuk menginap di hotel ini saja sampai pagi sudah tiba. Yang jelas hotel ini bersebelahan dengan bengkel yang mereka cari. David pun setuju dan membayar kamar hotel untuk 1 malam saja. Setelah selesai, David dipersilakan untuk check-in di kamar nomor 4. Sampai sejauh ini semuanya berjalan lancar dan tidak ada yang aneh-aneh sama sekali. Kemudian kamar hotel yang ditempati David sama Ami memanglah sangat luas. Tapi kamar hotel ini terlihat kumuh dan seperti tak dirawat sama sekali. Air kerannya saja mengeluarkan tanah dan berwarna coklat. Tapi ya gimana lagi, namanya juga menginap karena terpaksa dengan keadaan genting. Selimut di kamar itu juga berpasir dan kumuh seperti tidak dicuci bertahun-tahun. Perjalanan yang begitu melelahkan membuat Ami dan David bergegas untuk istirahat. Tak lama pintu di kamar itu digedor-gedor oleh seseorang entah sama siapa dengan posisi tengah malam kayak gini. Siapa coba yang tiba-tiba menggedor malam-malam? Saat David mengeceknya tapi tak ada siapapun, yang terlihat cuma ada keset yang berbentuk sempak. Pintu kamar mereka terus digedor-gedor. Saat keadaan lelah, David pun emosi dengan meneriaki pintu tersebut. Lalu David menghampiri manajer hotel untuk mengadu kejadian tersebut. David berkata jika ada orang yang mengganggunya dengan menggedor-gedor pintu kamar mereka saat David tidak menggunakan celana. David meminta manajer hotel untuk menjaga pintu kamarnya sementara David akan memakai celana terlebih dahulu. Tapi masalahnya manajer itu berkata jika ini sudah sering terjadi kepada saya. Sehari yang lalu pintu saya digedor-gedor lalu saya keluar tanpa menggunakan celana. Yang menggedor-gedor pun pergi dengan sendirinya. Dirasa manajer ini gelo.
David pun kembali balik ke kamarnya. Ia menyampaikan kepada Ami apa yang sudah ia bicarakan kepada manajer hotel. Tetapi Ami memiliki perasaan yang tidak enak yang dimana tukang seblak tidak ada di tempat ini. David pun menjawab, "Mana ada seblak tengah malam, Ami?" Ami pun berencana meminta David untuk pergi dari tempat ini. Yang dirasa istrinya juga gelo, ia memutuskan untuk nonton film saja. Awalnya David mengira video film di kaset itu adalah film biasa, yang dimana dari video film itu terlihat beberapa orang disiksa memakan kerupuk kulit tanpa dikasih minum. Kalau dilihat-lihat film itu sangat sadis juga ya. Tetapi David melihat satu hal yang dimana lokasi film video ini sama persis dengan kamar hotel yang ia tempati. David juga menemukan letak kamera yang merekam semua kejadian itu, dan tidak main-main posisi dari letaknya kamera-kamera tersebut. Saat mereka melihat lagi rekaman itu, tiba-tiba seluruh listrik mati hidup dan mati hidup, seperti ada orang yang iseng kepadanya. Pintu kamar David dan Ami juga dikedor-kedor kembali oleh orang misterius. David pun mengira bahwa manajer hotel pasti terlibat dari semua ini, yang dimana para tamunya dengan sengaja untuk menonton video film tersebut. Lebih apesnya lagi, satu-satunya jendela kamar mandi ternyata sudah dipaku entah oleh sama siapa. Saat keadaan sudah membaik, David berencana untuk kabur dari hotel itu dengan keluar mengendap-endap. Saat mereka mencoba kabur, dari depan muncul dua psikopat sekaligus mengejar David dan juga Ami. Sialnya, satu-satunya handphone yang dimiliki Ami malah terjatuh saat berlari. Dari kejadian ini bisa dikesimpulkan bahwa psikopat-psikopat itu ingin David dan Ami harus tetap berada di dalam kamar. Karena saat mereka di dalam kamar, psikopat itu tidak terlalu menyerangnya. Saat dia keluar dari kamar, maka segala aktivitasnya tidak terekam oleh kamera tersembunyi, bertujuan untuk melihat ekspresi-ekspresi para korbannya dalam merintih, kesakitan, atau panik. Ya itulah, semacam itulah, pokoknya gelisah, panik, ketakutan. Dan benar dugaan David bahwa dalang dari semua ini adalah manajer hotel yang sedang memantau pergerakan mereka. Lalu saat David mencoba mencari jalan keluar di kamar mandi, secara tidak sengaja mendengar papan kayu yang ada di bawah keset. Setelah diperiksa, ternyata di bawah keset tersebut terdapat sebuah jalan rahasia atau lorong. David yang akan mengajak Ami ke dalam lubang itu malah melihat Ami yang sedang mengintip dari jendela. Saat melihat di lobi hotel terlihat sebuah truk yang datang malam-malam begini, mereka mengira itu sebuah tamu yang akan menginap di hotel ini. Maka dari itu David dan Ami mencoba untuk meminta tolong. Saat seorang itu berjalan ke arah mereka, dari belakang muncul dua psikopat yang sudah menunggunya. Saat itu juga David dan Ami berteriak untuk memberitahu pria itu bahwa ada psikopat yang ada di belakangnya. Tapi ternyata pria yang datang dengan truk itu sudah kenal dengan si manajer hotel. Wah, pupus juga. Satu dus kaset yang berisi rekaman penyiksaan malah diberikan kepada supir truk itu. Dan ternyata manajer hotel itu memperjualbelikan rekaman sadis. Video dari manajer itu merupakan hasil-hasil yang nyata penyiksaan pada korban-korbannya yang menginap di hotel ini. Bertujuan menjual video itu untuk mendapatkan banyak uang. Dengan begitu manajer hotel bisa membeli apa yang sudah ia impi-impikan sejak lama, yaitu celana dalam bermotif wajahnya sendiri. Setelah itu David dan Ami bergegas masuk ke dalam lubang yang baru saja David temukan. Mereka terus menelusuri lorong itu yang dipenuhi dengan belokan berbagai arah. Dengan feeling yang begitu kuat, David menuntun Ami untuk tetap mengikutinya. Lalu mereka secara tidak sengaja sudah tiba di ruangan si manajer hotel. Sangat terlihat jelas di ruangan itu banyak sekali monitor dari kamera tersembunyi berbagai kamar. Sementara itu Ami menemukan sebuah telepon yang tersambung ke jaringan umum. Ketika itu juga Ami langsung menelepon 911. Tetapi belum sempat memberitahu alamat ia berada saat ini, mereka dikejutkan dengan kehadiran manajer yang datang secara tiba-tiba bersama psikopat. Dan sialnya panggilan 911 masih terhubung, dan membuat manajer hotel itu sadar bahwa David dan Ami sudah tiba di ruangan ini. Saat itu juga psikopat yang berada di hotel langsung disuruh untuk mengejar mereka berdua. David dan Ami yang berada masih di lorong mencoba untuk menghindari kejaran psikopat yang mengejarnya. Kemudian David dan Ami menemukan sebuah ruangan yang merupakan ruangan gudang. Tak mau kebanyakan mikir, David langsung menutup celah masuk yang ada di ruangan itu dengan menggunakan sebuah lemari. Beberapa jam kemudian terlihat ada mobil polisi yang menghampiri hotel ini. Pada awalnya David dan Ami tidak percaya dengan kehadiran polisi di hotel itu. Jadi si David trauma sebab sebelumnya ada supir truk yang datang ternyata pelanggan dari si manajer hotel ini. Tetapi Ami berkata bisa saja 911 melacak alamat dari sambungan telepon yang terhubung sebelumnya yang ada di ruangan manajer hotel. Jadi pas Ami nelpon 911 belum sempat kasih tahu alamatnya saat ini,
Ia bergegas balik lagi ke lorong untuk kabur. Jadi selama telepon itu belum ditutup, 911 melacak telepon itu kayaknya. Dan memang benar, polisi itu meminta izin untuk melihat-melihat seluruh ruangan yang ada di hotel ini. Ia juga dibiarkan sengaja masuk salah satu kamar. Di sisi lain, David dan Amin dikejutkan dengan psikopat yang mencoba masuk ke dalam gudang melalui celah tersebut. Lalu polisi itu juga disengaja untuk menonton rekaman video sadis yang ada di ruangan ini. Tak perlu kebanyakan mikir, polisi itu langsung sadar bahwa kejadian-kejadian yang terjadi memang berasal dari tempat ini. Saat itu juga ia pun mengeluarkan pistol sambil mencari si manajer hotel yang sudah kabur. Sedangkan David dan Ami yang berada di gudang langsung menyusul polisi tersebut. Mereka berteriak bahwa mereka merupakan korban dari hotel ini. Lalu polisi itu mengajak mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Tapi sialnya sambungan mesin mobil sudah diputus oleh si manajer hotel. Dalam keadaan tergesa-gesa, polisi itu bergegas untuk memperbaiki mesin mobil sebisa mungkin yang ia lakukan. Namun tiba-tiba ia langsung dicucuk oleh psikopat sampai darahnya bercucuran. Keadaan semakin kacau dan mencekam saat polisi itu sudah tidak berhasil menyelamatkan mereka. Lalu David mencoba memecahkan kaca dari jendela kamar mandi. David juga menemukan tempat persembunyian di atas plafon. Ia sengaja merobek sedikit kaos Ami untuk dicantolkan di kaca yang sudah pecah, dengan bertujuan agar psikopat mengira Ami sudah berhasil kabur dari hotel ini. Padahal Ami disuruh David untuk bersembunyi di atas plafon, sedangkan David akan mencoba mengambil senjata di ruangan lobi. Saat David membuka pintu, ia langsung dicucuk oleh psikopat yang sudah menunggu saat David akan keluar. Ami hanya bisa melihat dan menangis di atas plafon sambil menahan suara tangisannya dengan menutupi mulutnya dengan menggunakan tangannya sendiri. David yang perutnya sudah terluka hanya bisa merangkap dengan harapan agar ia tidak dicucuk kembali oleh psikopat-psikopat ini. Saat datang manajer hotel, ia merekam ekspresi David yang lagi menahan kesakitan. Manajer hotel ini berkata, "Ayo David, kamu bisa, terus menyerah dan jangan semangat." Ini adalah definisi sesungguhnya dengan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Sangat sadis. Ketika manajer hotel masuk ke dalam kamar mandi, ia melihat robekan baju Ami dan menyuruh kedua psikopatnya untuk segera mencari keluar. Berkat ide dari David, Ami berhasil bertahan sampai pagi hari tiba. Ia pun langsung turun dari plafon itu sambil menghampiri David. Tanpa diduga, psikopat ternyata sudah menunggu dan berada di belakang Ami. Ami langsung berlari dan tanpa sengaja ia melihat mobil psikopat yang terparkir di bawah pohon. Psikopat itu mengejarnya, langsung melompat ke atas mobil dan memecahkan kaca sunroof. Kaca sunroof itu kaca yang ada di atas mobil. Jadi lu bisa lihat pemandangan saat burung berak yang tainya jatuh ke atas mobil lu. Saat mobil sudah menyala, Ami yang posisi menyetir mobil sambil digelitikin psikopat. Tanpa sengaja Ami menabrakkan mobil itu ke bangunan hotel. Pas sekali ia menabrak psikopat satu lagi yang sedang ingin kebelet berak. Alhasil tabrakan maut tidak terhindarkan dan kedua psikopat langsung tewas saat itu juga. Lebih mengejutkannya lagi adalah salah satu psikopat itu ternyata seorang pria yang membantu mereka saat membetulkan mesin mobilnya. Kemudian Ami berhadapan psikopat terakhir, yaitu manajer hotel yang merupakan dalang dari semua ini. Saat Ami mencoba mengambil pistol yang berada di atas pintu, dari belakang manajer hotel langsung mencekek leher Ami menggunakan kabel telepon. Dan gobloknya manajer itu melempar Ami ke arah pistol yang terjatuh. Tanpa kelamaan mikir, Ami langsung menembaki manajer hotel sebanyak mungkin. Ami yang berhasil selamat pun langsung menghampiri suaminya yang terkapar. Tapi luar biasanya David masih bisa sadarkan diri walaupun dalam keadaan yang sangat lemas. Ami yang melihat Davidnya sekarat langsung mencari handphone yang ada di saku manajer hotel, langsung menelepon 911 saat itu juga. Dan akhirnya Ami pun berhasil memberi alamat saat ini ke 911 dan tinggal menunggu kedatangan pihak berwajib. Pada intinya dari video ini, jika kalian ingin menginap ke sesuatu tempat, pastikan dulu tempat itu aman dan banyak orang saat menginap. Dan kalau bisa menebeng di kamar yang sudah dipesan oleh orang lain, jadi kalian bisa langsung tidur. Film pun selesai.